Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lu'lu'il Fajriyatil Alia, NIM H712190026 dari kelas Biologi B angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang aves untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistematika Hewan. Aves berasal dari bahasa Latin, yaitu avis yang berarti burung. Aves termasuk dalam kelas Aves, subfilum Vertebrata, dan masuk ke dalam filum Chordata. Aves merupakan sekelompok hewan bertulang belakang yang unik, karena sebagian besar aves mampu beradaptasi dengan kehidupan secara sempurna. Aves termasuk hewan berdarah panas yang berkembang biak dengan ovipar atau bertelur. Sebagian besar hidupnya menetap, dan ada juga yang hidupnya berpindah-pindah tempat. Dalam ekosistem terdapat berbagai macam habitat sebagai tempat hidup bagi hewan dari jenis aves untuk bertahan hidup, di antaranya yaitu hutan tropis, rawa-rawa, padang rumput, pesisir pantai, gua-gua batu, perumahan, bahkan di perkotaan. Aves memiliki ciri-ciri, di antaranya hampir seluruh tubuhnya tertutup oleh bulu. Layaknya reptil, burung juga diselimuti sisik pada sebagian kaki. Pada leher terdapat ruas tulang leher sebanyak 12-24 buah, mempunyai alat suara yang terdapat pada bagian trakea, yaitu siring. Memiliki paruh, bersifat hemotermis, yaitu suhunya berkisar 40,5-42 derajat Celcius. Sayap merupakan modifikasi dari bagian kaki depan, serta bagian posterior memiliki bentuk beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan berjalan, berenang, atau hinggap. Taksonomi aves: Kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Aves. Klasifikasi aves. Aves dibagi menjadi dua subkelas, yaitu subkelas Archaeornithes. Anggota dari subkelas ini merupakan burung purba, dengan ciri-ciri kedua rahang bergigi, jari 3 buah masing-masing bercakar, sudah memiliki bulu yang sempurna. Bulu-bulu ekor tersusun berderet sepanjang kiri dan kanan ekor, tengkorak memiliki orbita yang besar, dan moncong semacam paruh burung. Contoh dari subkelas ini yaitu Archaeopteryx lithographica. Yang kedua yaitu subkelas Neornithes, merupakan burung modern yang sering kita jumpai sampai saat ini. Semua burungnya memiliki lengan depan yang dimodifikasi sebagai sayap. Tulang metacarpalia bersatu membentuk Carpometacarpus. Jari kaki keduanya adalah jari terpanjang, tulang dada tanpa karina, serta ekor berbulu dan berukuran pendek. Macam-macam ordo yang ada di dalam kelas aves. Yang pertama, ordo Apterygiformes, kelompok burung yang tidak dapat terbang dengan ciri-ciri paruh panjang dengan ujung runcing, leher dan tungkai pendek, lubang hidung di ujung paruh, serta tubuhnya membulat dengan struktur bulu tebal. Contohnya yaitu Apteryx australis atau burung kiwi. Yang kedua yaitu ordo Strutioniformes, kelompok burung yang tidak dapat terbang dengan ciri-ciri ukuran tubuhnya besar, kepala, leher, dan tungkai berbulu tipis, kepala kecil, leher panjang dan teratur, paruh pendek dan besar, bulu tidak bercabang, kaki berjari-jari 2 dan dapat lari dengan cepat, serta terdapat symphysis pubis atau tulang rawan. Ordo ini mencakup satu famili yaitu Strutionidae. Contoh spesiesnya Strutio camelus atau burung unta. Yang ketiga yaitu ordo Reiformes, kelompok burung yang tidak dapat terbang dengan ciri-ciri dapat berlari cepat, kepala, leher, dan paha berbulu, bulu tidak bercabang, tidak memiliki gigi pada rahangnya, serta kaki berjari 3 dengan cakar yang kuat. Ordo ini mencakup satu famili yaitu Reidae. Contoh spesiesnya Rhea americana. Yang keempat yaitu ordo Casuariiformes, kelompok burung yang tidak dapat terbang dengan ciri-ciri ukuran tubuhnya besar, kepala berbulu tipis, leher dan badan berbulu tebal, bulu bercabang hampir sama panjang dengan induknya, kaki berjari 3, satu di antaranya bercakar runcing, sayap kecil. Ordo ini mencakup dua famili, salah satu di antaranya adalah Casuaridae. Contoh spesiesnya yaitu Casuarius casuarius atau burung kasuari. Yang kelima yaitu ordo Tinamniformes, kelompok burung kecil, terestrial, dan tidak dapat terbang dengan ciri-ciri sayap kecil dan bulat, tulang dada atau sternum berlunas atau lempengan dadanya lebar, bulu ekor dan pygoscile menyusut, telur mengkilat, dan pemakan tumbuhan. Ordo ini mencakup satu famili yaitu Timanidae. Contoh spesiesnya Andromia elegans. Yang keenam yaitu ordo Podicipediformes, kelompok burung dengan ciri-ciri hidup di air tawar dan pandai menyelam, tungkai terletak jauh di belakang tubuh,
kaki berlebus, ekor pendek, tempurung lutut atau patelanya besar, dan tarsus pipi. Ordo ini mencakup satu famili yaitu Podicipedidae. Contoh spesiesnya Podiceps cristatus. Yang ketujuh yaitu Ordo Gaviformes. Kelompok burung air dengan ciri-ciri tungkai pendek, terletak di belakang tubuh, ekor terdiri atas 18-20 lembar bulu yang kaku, jari-jari berselaput renang, tempurung lutut atau patelanya kecil, dan pandai terbang. Ordo ini mencakup satu famili yaitu Gavidae. Contoh spesiesnya Gavia imer. Yang kedelapan yaitu Ordo Spheniscitormes. Kelompok jenis burung penguin dengan ciri-ciri burung air tidak dapat terbang tetapi dapat berenang. Bulu-bulu kecil seperti sisik menutupi seluruh tubuh, sayap berbentuk seperti dayung untuk berenang, kaki berjari 4 menghadap ke depan dan berseraput, tulang-tulang berbentuk pipih, dan di bawah kulitnya terdapat lapisan lemak yang tebal. Ordo ini mencakup satu famili, yaitu Sphenicidae. Contoh spesiesnya Aptenodytes forsteri. Yang kesembilan ada Ordo Procellariiformes. Kelompok burung laut dengan ciri-ciri lubang hidung berbentuk bulu, paruh tertutup oleh beberapa kepingan bahan tanduk, di dalam kepala terdapat kelenjar garam, sayap panjang dan sempit, tahan terbang melayang tanpa mengepakkan sayap, serta bulu-bulunya tersusun padat dan tampak berminyak. Ordo ini mencakup 4 famili, 2 di antaranya adalah famili Diomedeidae, contoh spesiesnya Diomedea nigripes, dan famili Hydrobatidae, contoh spesiesnya Elidrobales pelagicus. Yang ke-10 ada Ordo Pelecaniformes. Kelompok burung air dengan ciri-ciri lubang hidung kecil, mempunyai kantung leher, kaki berjari 4 dan berselaput, paruh panjang dan dapat membuka lebar untuk menangkap dan menelan ikan, dan hidupnya berkoloni. Ordo ini mencakup 4 famili. Beberapa di antaranya adalah famili Plecanidae, contoh spesiesnya Pelecanus conspiculatus. Famili Anhingidae, contoh spesiesnya Anhinga anhinga, serta famili Palacrocoracidae, contoh spesiesnya Palacrocorax carpo. Yang ke-12 ada Ordo Ciconiformes. Kelompok burung air dengan ciri-ciri leher dan tukai panjang, paruh besar lurus atau berompak tajam, jari-jari tanpa selaput, burung yang baru menetas tidak berbulu, suka hidup di air, makanannya berupa ikan atau hewan-hewan air yang lain. Ordo ini mencakup 7 famili. 2 di antaranya adalah famili Ciconidae, contoh spesiesnya Leptoptylos javanicus atau bangau, dan famili Ardeidae, contoh spesiesnya Ardea herodrias. Yang ke-12 ada Ordo Anseriformes. Kelompok jenis itik dengan ciri-ciri paruh besar, lebar, tertutup oleh lapisan bahan tanduk yang lunak. Bagian tepi paruh memiliki lamela, lidah berdaging, tungkai pendek dan jari-jari berselaput, serta ekor pendek tersusun atas banyak bulu. Ordo ini mencakup 2 famili, yaitu famili Anhimidae, contoh spesiesnya Anhima cornuta, dan famili Anatidae, contoh spesiesnya Anas platyrinco. Yang ke-13 ada Ordo Falconiformes. Kelompok burung buas dengan ciri-ciri paruh pendek, ujungnya melengkung dan runcing, tepi-tepinya tajam. Cakar tajam dan runcing melengkung untuk mencengkram mangsanya, serta mampu terbang dengan cepat. Ordo ini mencakup 5 famili. Beberapa di antaranya adalah famili Falconidae, contoh spesiesnya Falco peregrinus, famili Accipitridae, contoh spesiesnya Haliaster indu. Ke-14 ada Ordo Galliformes, kelompok burung terestrial dengan ciri-ciri terbangnya pendek-pendek, paruh pendek, bulu dengan bercabang, kaki digunakan untuk berlari dan mengais, memakan biji-biji rerumputan atau graminivore. Ordo ini mencakup 7 famili. Beberapa di antaranya adalah famili Megapodidae, contoh spesiesnya Megapodius, famili Phasianidae, contoh spesiesnya Pavomulicus atau merak. Ke-15 ada Ordo Cruiformes, kelompok jenis burung yang mempunyai ukuran bervariasi dengan ciri-ciri tidak pandai terbang, bulu-bulu bercabang, tungkai panjang dan paruh besar. Ordo ini mencakup 12 famili, salah satu di antaranya adalah famili Ralliidae, contoh spesiesnya Poripicrula martinica. Ke-16 ada Ordo Caradriformes, kelompok burung pantai dengan ciri-ciri sayap dan tungkai panjang dan ramping, jari-jari berselaput,
paruh panjang dan melengkung sebagai alat penyedot, bulu-bulu tebal tersusun rapat. Ordo ini mencakup 16 famili, beberapa di antaranya adalah famili Gacanidae, contoh spesiesnya Elytropasianus chirurgus, famili Burhinidae, contoh spesiesnya Comenius americanus, dan famili Laridae, contoh spesiesnya Larus marinus. Ke-17 ada ordo Columbiformes, kelompok burung sebangsa merpati dengan ciri-ciri paruh pendek dan langsing, tarsus biasanya lebih pendek dari jari-jari, kulit tebal dan halus, tembolok besar dan menghasilkan cairan susu atau pigeon milk, memakan biji-bijian atau graminivor dan buah-buahan frugivor. Ordo ini mencakup 3 famili, yaitu famili Pteroclidae, contoh spesiesnya Pterocles alehata. Famili Rabidae, contoh spesiesnya Rapus cuculatus, dan famili Columbidae, contoh spesiesnya Columba livia. Ke-18 ada ordo Psittaciformes, kelompok burung sebangsa kaktua dengan ciri-ciri bulu berwarna hijau, biru atau kuning, paruh pendek sempit, tepinya tajam, ujungnya berkait, paruh bagian atas bersendi dengan tengkorak sehingga dapat bergerak, kaki bertipe zygodactylus atau 2 jari ke depan, 2 jari ke belakang, jari terluar tidak reversibel atau tidak dapat dibalikan ke depan. Ordo ini mencakup satu famili, yaitu Psittacidae, dengan beberapa contoh spesies seperti Psittacula alexandri. Ke-19 ada ordo Cuculiformes, kelompok burung dengan ciri-ciri 2 buah jari kaki ke depan, 2 buah yang lain ke belakang. Jari terluar dapat dibalikan ke depan. Kaki tidak sesuai untuk mencengkram, ekor panjang dan ukuran paruh sedang. Banyak anggota familinya bersifat parasit, yaitu betinanya menitipkan telur-telurnya di sarang burung lain. Ordo ini mencakup 2 famili, yaitu famili Lusopagidae, contoh spesiesnya Tauroca, famili Cuculidae, contoh spesiesnya Kenthropus bengalensis, dan Cuculus canorus. Ke-20 yaitu ordo Styraciformes, kelompok jenis burung hantu dengan ciri-ciri kepala besar dan bulat, mata besar menghadap ke depan dikelilingi oleh bulu-bulu yang tersusun radial atau menjari, lubang telinga lebar seringkali tertutup oleh lipatan kulit, paruh pendek, jari kaki mempunyai cakar yang tajam untuk mencengkram, aktif pada malam hari, bersifat predator. Ordo ini mencakup 2 famili, yaitu famili Tictonidae, contoh spesiesnya Tito alba, dan famili Strigidae, contoh spesiesnya Pubo virginianus. Ke-21 ada ordo Caprimogiformes, kelompok burung capak dengan ciri-ciri paruh kecil dan lunak, mulut lebar, tepi paruh bagian atas tertutup oleh bulu-bulu peraba yang berbentuk seperti rambut-rambut kaki. Bulu-bulunya halus, kaki kecil dan lunak, aktif pada malam hari dan memakan serangga atau insektivor. Ordo ini mencakup 5 famili, salah satu di antaranya adalah famili Caprimulgidae, contoh spesiesnya Caprimulgus vociferus. Ke-22 yaitu ordo Apodiformes, kelompok sebangsa burung layang-layang dengan ciri-ciri tubuh kecil, tungkai sangat kecil, sayap runcing, paruh kecil dan lunak, ada yang langsing dengan lidah berbentuk bulu panjang. Ordo ini mencakup 3 famili. Salah satu di antaranya adalah famili Apolidae, contoh spesiesnya Colocalia esculenta. 23 yaitu ordo Trogoniformes, kelompok burung dengan ciri-ciri paruh pendek, bahu terdapat rambut-rambut bahu pada bagian pangkalnya, kaki kecil dan lunak, bulu-bulu berwarna cerah dan seringkali berwarna hijau. Ordo ini mencakup satu famili, yaitu Trogonidae, contoh spesiesnya Trogon viridis. Ke-24 ada ordo Coliformes, kelompok burung dengan ciri-ciri kaki tipe passerin, yaitu 3 jari ke depan, 1 jari ke belakang, jari ke-1 dan ke-4 reversibel, ekor sangat panjang, pemakan serangga dan buah-buahan. Ordo ini mencakup satu famili, yaitu Colidae, contoh spesiesnya Coleus macrourus. 25 yaitu ordo Coraciformes, kelompok jenis burung yang morfologis tidak begitu mirip dengan ciri-ciri paruh kuat, serta jari-jari ke-1 dan ke-4 menyatu pada bagian pangkal. Ordo ini mencakup 7 famili, 2 di antaranya adalah famili Alcedinidae, contoh spesiesnya Halcyon, dan famili Pucerotidae, contoh spesiesnya Puceros bicornis. Ke-26 yaitu ordo Piciformes, kelompok jenis burung yang morfologis tidak begitu mirip, dengan ciri-ciri paruh kuat, bulu ekor kaku dan ujungnya runcing, lidah dengan ujung yang besar dilengkapi dengan bayangan seperti bulu, dan lidahnya dapat dijulurkan.
Ordo ini mencakup 6 famili, salah satu di antaranya adalah famili Picidae. Contoh spesiesnya Dinopium javanensis. Dan terakhir, 27 ordo Passeriformes, kelompok burung dengan ciri-ciri kaki relatif pendek, memiliki 4 jari dengan 3 jari ke depan dan 1 ke belakang. Ukuran tubuh relatif lebih kecil dibandingkan burung-burung dalam ordo lainnya. Dibagi 2 bagian, burung penyanyi dan bukan penyanyi. Paruh dapat digunakan untuk memotong. Ordo ini mencakup sekitar 69 famili. Beberapa contohnya yaitu Hirundo rustica, Dicrurus, Crocercus, dan Oriolus circensis. Kemudian contoh yang saya ambil dari Aves yaitu julang emas. Dengan klasifikasi Kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Aves, ordo Coraciformes, famili Bucerotidae, genus Acheros, spesies Rhyticeros undulatus. Dengan ciri-ciri yaitu mempunyai tubuh yang berukuran besar dengan panjang antara 381 sampai 1600 mm. Bulu tubuhnya berwarna hitam dengan ekor panjang berwarna putih dan kaki berwarna hitam. Julang emas betina mempunyai kantung leher berwarna biru, sedangkan pada jantan kantung leher berwarna kuning. Kulit dan bulu di sekitar tenggorokan berwarna terang, sayap kuat, dan jari-jari kaki yang besar. Di Indonesia sendiri, julang emas tersebar di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Burung jenis ini umumnya hidup di hutan dataran rendah dan perbukitan sampai ketinggian 2000 meter. Contoh yang kedua yaitu burung kasuari dengan klasifikasi Kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Aves, ordo Struitioniformes, famili Casuaridae, genus Casuarius, spesies Casuarius casuarius. Burung kasuari gelambir ganda, berukuran besar dengan ketinggian mencapai 170 cm. Mempunyai bulu berwarna hitam yang kaku dan keras. Kulit lehernya berwarna biru dan terdapat dua buah gelambir berwarna merah pada lehernya. Di atas kepala terdapat tanduk yang tinggi berwarna kecoklatan. Burung kasuari mempunyai kaki besar dan kuat dengan 3 jari pada masing-masing kaki. Burung ini dapat dijumpai di hutan tropis dan pegunungan di Pulau Irian. Burung kasuari gelambir ganda ini yaitu satu-satunya spesies burung kasuari yang terdapat di Australia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.